untuk hari ini memang saya merekomendasikan dua sektor ya, ada consumer good dan juga ada perbankan. Ini terkait dengan penurunan suku bunga dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi untuk Ultra Jaya sendiri, ini juga kemarin sahamnya baru masuk ke indeks FTSE untuk yang small mid cap-nya. Jadi secara likuiditas diharapkan juga lebih baik. Saya sarankan untuk JBP ini lebih ke long term karena IJBP dari sisi laba sebetulnya mengalami peningkatan signifikan dari tahun lalu, tapi baru saja mengalami aksi profit taking dengan level di bawah 9.000 BPSA murah. Sekarang sekitar 8.500-an saya rekomend strong buy untuk BPCA dengan target kembali ke 9.000 di jangka pendek dan juga kembali ke 10.000 di jangka panjang. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Wawan Hendrayana, Vice President dari Infovesta, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari IHSG di pagi hari ini. Di pembukaan perdagangan sesi 1, IHSG sejauh ini bergerak menguat dengan penguatan 0,83% di level 7.923,732 dan tentu saja terus bergerak. Dan 5 saham top gainers diantaranya adalah Koin, BBRI, BBNI, WIRG, dan juga HUMI. Tabel khusus ada PACK, SMIL, ASLC, VKTR, dan MFIN. Sementara untuk pergerakan sektoral, semua sektor mengalami penguatan dengan penguatan paling signifikan terjadi pada sektor teknologi dengan penguatan 1,6, maksud kami 1,93%. Dan berikutnya adalah kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Ya, untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini kompak dibuka menguat seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, pemirsa. Ya, untuk Nikkei 225 dibuka menguat 0,5% di level 42.845. SCI Singapura dibuka menguat 0,17% di level 4.260. Kospi Korea dibuka menguat 0,72% di level 3.191. Dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,93% di level 25.339. Berikutnya adalah saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Wawan Hendrayana pagi hari ini. Di antaranya adalah ada Ultra Jaya, kemudian juga ada ICBP, BBCA, dan juga Bank Mandiri dengan rekomendasi buy. Baik, kita akan langsung bahas saham-saham pilihan di pagi hari ini. Kita ke Ultra Jaya, Pak Wawan. Apa yang kemudian membuat Ultra Jaya ini menarik untuk kemudian direkomendasikan di pagi hari ini? Ya, untuk hari ini memang saya merekomendasikan dua sektor ya, ada consumer good dan juga ada perbankan. Ini terkait dengan penurunan suku bunga dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi untuk Ultra Jaya sendiri, ini juga kemarin sahamnya baru masuk ke indeks FTSE untuk yang small mid cap-nya. Jadi secara likuiditas diharapkan juga lebih baik dan secara kinerja untuk Ultra Jaya sendiri, walaupun mereka mengalami penurunan penjualan dibanding tahun lalu, tapi dari sisi margin laba ini masih terjaga di atas 10%. Jadi menurut saya ini kesempatan yang baik ketika saham Ultra Jaya ini terkoreksi, ini dapat dikoleksi dengan entry point ya sebetulnya di bawah 1.300 ya, itu dapat dipertimbangkan dengan targetnya untuk jangka pendek itu bisa ke 1.500, untuk jangka panjangnya kita berharap bahwa Ultra Jaya ini bisa kembali ke 1.800. Kalau kita kemudian bandingkan dengan peersnya seperti Cimori gitu misalnya Pak Wawan, seberapa menarik Ultra Jaya ini? Ya, dari sisi valuasi saat ini Ultra Jaya tergolong murah ya, Hmm. dan memang dari sisi likuiditas mungkin Ultra Jaya ini masuknya ke mid cap gitu, jadi tidak setinggi saham-saham yang big cap, tapi sebagai diversifikasi ya saya sarankan untuk Ultra Jaya ini potensi untuk mereka naiknya cukup menarik. Baik, secara valuasi harga menarik untuk Ultra Jaya dan secara pergerakan teknikal untuk Ultra Jaya akan terjadi potensial upside yang bisa dimanfaatkan. Dari Ultra Jaya kita ke ICBP, Pak Wawan silakan. Ya, kalau CBP ya ini salah satu produsen consumer good yang terbesar ya di Indonesia, dan saya sarankan untuk ICBP ini lebih ke long term karena ICBP dari sisi laba sebetulnya mengalami peningkatan signifikan dari tahun lalu,
tapi baru saja mengalami aksi profit taking, sehingga level saat ini di bawah 10.000 menurut saya sangat murah untuk level ICBP. Jadi bisa dikoreksi untuk jangka yang lebih panjang dengan target terdekat ya ke 10.000 untuk di tahun ini, dan di tahun depan targetnya bisa kembali ke 11 sampai 12.000. Baik, dari ICBP kita ke BBCA, Pak Wawan silakan. BBCA salah satu saham yang sempat dijual asing karena rebalancing ya pada indeks-indeks besar, tapi menurut saya sudah selesai untuk rebalancingnya. Jadi bisa fokus kembali untuk melihat BBCA dengan level di bawah 9.000, BBCA murah. Sekarang sekitar 8.500-an saya rekomend strong buy untuk BBCA dengan target kembali ke 9.000 di jangka pendek dan juga kembali ke 10.000 di jangka panjang. Baik, dari BBCA ke BMRI ataupun Bank Mandiri. Tadi kita sudah sempat bahas, kita ke valuasi harga saham dari Bank Mandiri sendiri, target price untuk Bank Mandiri di level berapa, dan juga kalau kita lihat untuk level entry, apakah harga terakhir untuk Bank Mandiri ini menarik untuk bisa dimasuki, Pak Wawan? Ya, di bawah 5.000 masih cukup menarik untuk Bank Mandiri, tapi saya sarankan bisa antri dulu di sekitar 4.900-an. Untuk Bank Mandiri sendiri, target price-nya itu di jangka pendek ke 5.500 dan jangka panjang ke 6.000. Untuk Bank Mandiri sendiri, dari sisi profitabilitas di Q2 laporan keuangannya sangat baik. Lalu juga dari yang menarik dari Big Banks BUMN ya, Mandiri salah satunya, BRI dan BNI juga, itu dividend yield-nya dengan harga saat ini pun itu dividend yield-nya masih sekitar 8%. Ini berarti jauh di atas deposito. Jadi bonus ini untuk investor yang mau membeli saham Big Bank BUMN, selain mendapatkan valuasi yang murah juga dividen yield-nya tinggi. Oke, itu tadi beberapa saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Wawan. Ada Ultra Jaya, kemudian juga ICBP, BBCA, dan juga Bank Mandiri. Singkat terkait dengan pembukaan dari IHSG di pagi hari ini dan juga bursa-bursa utama Asia yang kompak menguat, Pak Wawan, support dan juga resistensi IHSG di perdagangan hari ini seperti apa? Ya, dengan fokus ekspektasi penurunan suku bunga terus berlangsung ya. Jadi IHSG menurut saya supportnya ada sekitar 7.800, lalu juga resistennya ada di 8.000. Untuk minggu ini saya rasa akan bergerak di level itu, dan semoga sih IHSG di Agustus ini tetap dapat kembali ke all time high-nya. Baik, Wawan, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Semoga ini kemudian dapat menjadi sumber referensi dan informasi untuk pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya. Tapi keputusan investasi kembali ke tangan investor. Terima kasih. Sukses selalu untuk Anda, Pak Wawan. Sampai jumpa.